Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya sehingga kita dipertemukan kembali pada Ramadan yang penuh berkah. Sholawat teriring salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada uswah kita semua, tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merupakan umat yang akan selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hadis keutamaan makan syahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, hendaklah kalian melakukan sahur karena sesungguhnya di dalam sahur ada berkahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu di antara sunnah-sunnah berpuasa, yaitu melakukan sahur. Beliau berkata, tasahharu, hendaklah kalian makan sahur. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan sahur dengan niat untuk melakukan hadis ini, maka dia mendapatkan pahala di dalam sahurnya. Hukum makan sahur adalah sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah mustahab, yaitu dianjurkan, bukan merupakan kewajiban. Seandainya seseorang tidak melakukan sahur, maka tetap sah puasanya dan tidak berdosa. Jadi kalau kalian nggak sahur, ya tetap puasa karena tidak batal puasanya atau tetap sah puasanya, ya. Seseorang dinamakan sahur apabila dia meminum walaupun hanya seteguk, makan meskipun hanya sesuap, maka dia sudah disebut melakukan sahur. Keberkahan sahur. Selain berpahala, makan sahur juga memiliki keberkahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Fa inna fis sahuri barokah." Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Ada dua pendapat tentang makna sahur. Ada yang membaca suhur dan ada juga yang membaca sahur. Kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Sahur bermakna makanan yang digunakan untuk sahur. Sedangkan suhur adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang jika bangun sebelum subuh di akhir malam, kemudian dia melakukan makan, maka ini dinamakan suhur. Berikut adalah beberapa keberkahan makan sahur. Pertama, makan sahur akan mendapatkan pahala karena dia melaksanakan sunnah. Orang yang bangun sebelum subuh, lalu makan dan minum atau melakukan sahur, dia mendapatkan pahala karena dia melaksanakan sunnah. Keutamaan mentaati beliau disebut dalam ayat, "May yuti'ir rasula faqad ati Allah", yang artinya barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Keberkahan yang kedua adalah orang yang melakukan sahur sebelum dia berpuasa,
maka dia memiliki kekuatan dan semangat yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak melakukan sahur. Orang yang melakukan sahur diharapkan meskipun dia berpuasa selama sehari, dia memiliki semangat terus di dalam melakukan pekerjaan. Baik pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah maupun pekerjaan-pekerjaan dunianya. Hal tersebut juga dinamakan berkah. Ketiga, orang yang bangun sebelum datangnya waktu subuh, maka dia akan menemui sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir, sebagaimana kita tahu, adalah waktu yang sangat mustajab. Waktu di mana dikabulkannya semua doa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Rob kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan kuberi. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang bangun sebelum subuh dan dia sahur, maka diharapkan dia menemui waktu tersebut. Sehingga selain dia makan dan minum, sambil dia beristighfar. Sambil dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai permintaan kebaikan dunia dan juga di akhirat. Keberkahan sahur yang keempat adalah orang yang bangun di waktu sahur pada waktu subuh, maka diharapkan dia bisa mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Aktif ke masjid, tidak terlambat di dalam mengikuti sholat subuh berjamaah. Dan tentunya ini tidak didapatkan bagi orang yang tidak melakukan sahur. Mungkin akan terlambat bangunnya sehingga tertinggal sholat berjamaah. Kelima, makan sahur membedakan umat Islam dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Makan sahur merupakan bagian dari syiar Islam. Dari Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Keenam, keberkahan sahur yang keenam yaitu mendapatkan sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Demikian 6 keutamaan makan sahur yang bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah keberkahan waktu sahur dan rahasia yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Semoga kita dimudahkan untuk selalu bangun di waktu sahur dan mendapatkan keberkahannya. Kurang lebihnya, Misandang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.